Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Maaf jika kau tersinggung. Sial, perempuan kampungan ini cukup berani melawanku. Megan berkata dalam benaknya, semakin kesal oleh keberanian yang Valerie tunjukkan. Megan mungkin menakutkan, tapi Valerie tahu setiap orang punya ketakutannya sendiri. Jika Valerie bisa membuat suasana tidak selalu menekan dirinya, kenapa harus takut? Bahkan Jupiter yang lebih menakutkan saja pun berani dia lawan. Baiklah, aku tidak terlalu peduli seburuk apa masa lalu kalian, tapi aku ingin mendengar perkataanmu di telepon tadi. Valerie mencairkan suasana panas itu dengan mengalihkan pembicaraan. Dia tahu Megan sudah sangat ingin merobek mulutnya sekarang. Katakan, siapa yang membuatku berakhir di rumah Jupiter? Apa itu kau sendiri? Mendengus, Megan mengangkat gelasnya. Dia memainkan cairan transparan di dalam gelas itu sebelum menjawab pertanyaan Valerie. Benar, itu aku. Karena sekarang tugasmu sudah berakhir, maka segeralah keluar dari rumahku. Terjawab sudah semua pertanyaan di benak Valerie selama ini. Terbukti sudah siapa yang dengan beraninya mengubah wajah Valerie sampai menjadi mirip dengan wanita ini. Megan. Pastilah dia sengaja mengubah wajah Valerie menjadi sangat mirip dengannya untuk menjadi umpan bagi laki-laki itu. Sungguh, kenyataan yang didengarnya membuat Valerie sangat marah sekarang. Hidupnya menjadi sangat berantakan dan berakhir dalam ketakutan luar biasa. Ternyata semua itu ulah dari istri Jupiter sendiri. Andaikan Jupiter mendengar ini, entah bagaimana dia akan menarik semua kekejaman di masa lalu agar Valerie bisa memaafkannya. Kau perempuan gila? Kau melakukan ini untuk membuatku mati di tangan suamimu? Sentaknya tidak kuasa Valerie menahan nada itu. Bukannya merasa takut atau bersalah, Megan hanya tertawa menanggapi perkataan Valerie, seakan semuanya sangat enteng baginya. Tapi bukankah kau juga senang? Kau bisa menikmati kehidupan mewah berkataku, dan aku rasa kau juga mendapat kesempatan tidur dengan suamiku. Itu menyenangkan, bukan? Seingatku, Jupiter sangat jago di ranjang sebelum dia lumpuh 5 tahun yang lalu. Lihatlah betapa ringannya perkataan wanita ini. Dia bahkan tidak merasa cemburu mengetahui Valerie sudah tidur dengan Jupiter. Apakah dia memang manusia? Di mana letak rasa perasaannya? Jika dia memang tidak cemburu, apakah itu berarti Megan tidak mencintai Jupiter? Apa tujuanmu kembali? Tanya Valerie. Dia abaikan tatapan jijik yang Megan tunjukkan padanya. Kau kembali demi uang milik Jupiter? Lanjutnya terang-terangan. Apakah itu penting untukmu? Tugasmu hanya menggantikanku. Itu sebabnya aku membuatmu begitu mirip padaku. Kau tidak berhak bertanya apapun padaku. Seakan-akan Valerie menyetujui perbuatan perempuan ini. Jika Megan ingin tahu bagaimana perasaan Valerie sekarang, sungguh dia sangat marah dan ingin membunuh Megan sekarang juga. Dasar perempuan gila. Ya, aku gila. Sebab itu keluarlah dari rumahku sekarang juga. Dengan membuat matanya melotot, dia pikir Valerie akan menjadi takut. Sudah cukup perempuan ini mempermainkan hidup Valerie. Megan harus mendapat balasan untuk segala perbuatannya, agar tidak selalu menganggap orang lain kecil di matanya. Tidak akan Valerie lupakan bagaimana kejamnya Jupiter di masa lalu. Tidak akan pernah gadis itu lupa bahwa nyawanya hampir saja berakhir di tangan Jupiter ketika mengakui diri sebagai Megan dan Patricia yang membuatnya hampir mati oleh gigitan serangga. Semua tidak akan pernah Valerie lupakan. Valerie akan menunjukkan bahwa dia bukan gadis bodoh, lantas begitu gampang dipermainkan oleh Megan. Karena kaulah yang lebih dulu mempermainkan aku, jangan berharap aku akan pergi begitu saja. Kau mengubah wajahku secara diam-diam, menempatkanku di sisi laki-laki kejam dan jahat itu. Tapi setelah aku mengubahnya menjadi baik, lantas kau ingin kembali? Jangan bermimpi, kata Valerie. Siapa yang memegang kendali sekarang? Lihatlah betapa takutnya wajah Megan ketika Valerie tidak mau mengembalikan posisinya.
Aku pasti sudah gila. Valerie menjatuhkan diri di atas ranjang tempat tidurnya dan Jupiter. Dua mata indah itu menyapu setiap sudut kamar, mengamati beberapa titik di mana Jupiter sering berdiri. Gadis itu kembali teringat dengan perkataan pada Megan saat di kafe. Bagaimana bisa dia sangat percaya diri berkata tidak akan menyerahkan posisi ini? Apakah Valerie pikir dirinya sangat berhak menempati posisi menjadi istri Jupiter? Meski benar Valerie dijebak, tetap saja Valerie juga bersalah karena mengakui diri sebagai istri laki-laki itu. Sungguh, tidak masalah jika Jupiter menghukum Valerie karena sudah berbohong dan mengakui diri sebagai Megan. Tapi apakah mungkin Jupiter akan lebih memilih dirinya dibandingkan dengan Megan? Dan entah kenapa dia tidak rela membayangkan Megan akan tertawa penuh kemenangan ketika nanti Valerie diusir dari rumah ini. Tersenyum ironis, Valerie bergumam pelan. Sesalah apapun Megan, dia adalah ibunya Rainer. Jupiter akan memaafkan istrinya demi kebaikan Rainer ke depannya nanti. Sangat-sangat menyedihkan. Pandangannya terhenti di depan cermin di mana Jupiter sering menyisir rambut dan merapikan penampilannya. Valerie menatap tempat itu berlama-lama dan membayangkan Peter tengah berdiri di depannya. Pemandangan yang selalu dia lihat setiap pagi sejak beberapa minggu ini. Apakah mungkin Valerie masih memiliki kesempatan untuk melihatnya? Ketika Jupiter datang nanti, mungkin dia akan membawa Megan, perempuan yang dia lawan di kafe tempo hari. Tapi, kemana Jupiter sebenarnya? Lelaki itu tidak kembali sejak pergi terburu-buru 3 hari yang lalu. Entah mungkinkah sebenarnya Jupiter dan Megan sudah saling bertemu, lantas mereka membuat rencana mengusir Valerie diam-diam agar Rainer tidak menjadi bingung akan semua ini. Sebagai ayah yang selalu mengutamakan putranya, Jupiter pastinya tidak ingin Rainer tahu bahwa ibu yang mengurusnya selama ini adalah Valerie, ibu bohongan yang sudah menipunya. Jupiter pasti memikirkan mental anak itu yang bisa saja terganggu. Selain itu, sebagai suami yang sangat mencintai mantan istrinya, bisa saja Jupiter akan menjaga harga diri istrinya agar Rainer tidak membenci ibu baru yang akan dia perkenalkan. Ibarat kata, kebaikan dan kasih sayang yang Valerie berikan untuk Rainer akan menjadi poin bagus untuk Megan bisa langsung dekat dengan putranya. Sungguh menyedihkan bagi Valerie. Namun di saat Valerie memikirkan semua hal buruk itu, dia tidak pernah tahu bahwa Jupiter sendiri tengah bergumul dengan batinnya. 3 hari adalah hal yang menyesakkan bagi Jupiter. Tidak bisa menentukan keputusan apa yang harus diambil. Bahkan untuk kembali ke rumah, dia tidak memiliki keberanian. Ini bukan dirinya, tidak pernah Jupiter merasa takut bahkan kepada orang yang sangat terkenal kejam sekalipun. Tetapi menghadapi kenyataan Valerie ingin meninggalkannya, sungguh tidak bisa diterima oleh hati. Apanya yang salah? Gumam Peter bertanya pada dirinya sendiri. Sejak 3 hari ini, dia terus mempertanyakan ada apa dengan dirinya. Peter belum cukup mengerti kenapa dia tidak rela ditinggalkan oleh gadis yang datang menyamar sebagai istrinya. Bukankah Valerie sudah menipu semua orang? Seharusnya dia mengizinkan gadis itu pergi sehingga Rainer tidak menyalahkan Jupiter di kemudian hari. Tapi jika Valerie benar-benar pergi, Peter pun tahu itu tidak baik untuk putranya. Membiarkan Valerie tinggal dan mengatakan pada semua orang bahwa dia bukanlah Megan pun juga bukan solusi. Sebab Rainer akan menjadi sedih, merasa hidupnya dipermainkan. Dan bisa saja, kedekatan antara mereka akan menjadi rusak ketika Rainer tahu ibunya yang sesungguhnya tidak pernah kembali. Anak itu akan menjadi Rainer yang kasar, dingin, tidak tersentuh, bahkan kemungkinan Rainer akan menjadi lebih buruk daripada sebelum bertemu Valerie. Ini terlalu rumit. Jupiter menghembuskan napas kasar sembari menarik rambutnya ke belakang. Tiba-tiba pintu kamarnya terbuka dan seorang kepercayaan masuk ke dalam sana. Jupiter bahkan tidak berminat mendengar kabar yang dibawa oleh seruannya, sebab dia tahu itu bukanlah kabar bagus. Sangat jelas terlihat dari gelagat si pesuruh yang membungkuk sangat dalam. Tuan, berita tentang Ada dan Nyonya Megan.
yang kembali bersama mulai beredar di media. Kakek Anda sudah mendengarnya? Lapor si Persero. Benar, ini adalah kabar buruk. Jupiter bahkan tidak menggerakkan matanya menatap pria yang berdiri di depannya. Masalah baru lagi, ucap Jupiter mendengus menyadari kecerobohannya. Jika solusi untuk Rainer saja belum bisa terpecahkan, lantas bagaimana dia akan menjelaskan segalanya pada kakek Paul? Jelas dia tahu kakek Paul sangat membenci Megan, tetapi dia membawa Valerie ke depan publik. Sungguh Jupiter sudah menggali sendiri kuburannya. Tanpa pikir panjang dia berani dengan Valerie ke acara lelang beberapa hari yang lalu. Dan sudah bisa dipastikan, kakek Paul pasti akan segera memintanya menghadap. Semua ini salah Jupiter. Andaikan saja dia percaya dengan perkataan Valerie di awal mereka bertemu, tentunya masalah rumit ini tidak akan terjadi. Seandainya Jupiter lebih dulu mencari tahu siapa gadis yang dibawa oleh orang-orangnya, tentu tidak akan ada yang teringat pada Megan. Gadis itu sudah jujur, Jupiter lah yang memaksa Valerie untuk mengakui diri sebagai Megan dan bahkan menyiksa juga mempermalukannya. Megan, semua karena perempuan itu, kesalnya. Kebencian yang begitu dalam terhadap Megan lah yang membuat Jupiter sangat ingin menemukan dan membunuhnya. Rasa sakit yang ditinggalkan oleh mantan istri tidak disangka akan mempertemukan dirinya dengan seseorang gadis lain yang lebih baik. Dan sekarang, Jupiter tidak rela melepaskan sang gadis. Ketika sibuk dengan isi pikirannya, lagi-lagi pintu terbuka dan memunculkan wajah pria si Patsuro. Kali ini pasti berita yang dia bawa lebih buruk lagi. Tuan Jupiter, kami mendapat kabar bahwa Tuan Paul sedang menuju ke rumah besar. Mungkin beliau akan tiba di Mansion dalam beberapa menit lagi. Lapor si pria. Mendengarnya Jupiter leprek berdiri, tidak ada waktu untuk memikirkan solusi yang belum juga dia temukan. Jupiter harus segera tiba di kediaman keluarganya sebelum kakek Paul yang lebih dulu menemukan Valerie dan mengusirnya dengan kasar. Iya jika hanya diusir. Bagaimana jika orang tua itu membunuh Valerie? Dendam atas perbuatan Megan masih sangat membekas di hati kakek Paul. Sebab itulah beliau buru-buru menuju rumah yang sudah sangat lama tidak dia datangi. Siapkan mobil sekarang juga, perintah Jupiter. Kaki panjangnya tidak sabar untuk segera tiba di rumah. Bayangan yang lebih menakutkan sudah tergambar di dalam benak lelaki itu. Tuan besar tiba. Kabarkan kepada Nyonya Patricia bahwa Tuan Paul datang berkunjung. Para pelayan berlari membagikan kabar yang sangat menegangkan itu. Sebagai pelayan yang sudah bekerja lebih dari 5 tahun di sana, mereka sangat mengenal Paul Emmanuel. Meski sudah berusia uzur, Paul Emmanuel adalah seorang pria yang kata-katanya tidak bisa terbantahkan. Bahkan Jupiter yang keras kepala dan terkenal kejam pun tidak mampu berkutik di depan kakek yang sudah membesarkannya. Ada apa ini? Kenapa semua sangat berisik? Patricia yang sedang melakukan perawatan di ruang khusus kesal melihat dua pelayan yang berlari masuk tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Nyonya, tolong maafkan kami, tapi kami harus mengabarkan bahwa Tuan Besar baru saja tiba, kata salah satu pelayan. Tuan Besar? Patricia menghembuskan napas kesal. Ada apa pria tua itu harus ke sini? Sangat merepotkan. Dia mengomel kesal.